gerak-gerak. Kalau bahasa Perancisnya tidak terlalu banyak sere-sere, tidak terlalu banyak leceng-leceng, tidak terlalu banyak kedo-kedo. Orang Perancis mengatakannya begitu. Oke, apa yang kita lakukan? Semua ibadah dibolehkan. Salat, yes. Berdoa, menangis sejadi-jadinya. Ingat, Allah bangga dengan keadaan kita berihram di hari Arafah itu. Kata Allah dalam hadis qudsi, berteriak kepada malaikatnya, "Unzuru ila ibadi," lihat kepada hambaku wahai malaikat, "atauni su'san gubra." Mereka datang dalam keadaan rambutnya berdebu, badannya, kulitnya kusut kumal, baju ihramnya penuh dengan debu. La aghfiru li ibadi, aku akan berikan ampunan kepada hamba-hambaku yang datang itu. Ya Rabbal Alamin. Ini membangun kerinduan kita untuk segera berhaji. Betapa banyak di antara kita yang Allah sudah mampukan, namun masih tertunda hajinya hanya karena kebutuhan-kebutuhan lain datang di tengah jalan. Kita lihat dia penting. Ingat, mereka yang salah dalam memprioritaskan kebutuhan yang di sana ada haji yang berada pada number 1, number 1. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, dikhawatirkan bagi mereka yang sudah mampu berhaji, mereka menunda hajinya. Ada mobil keluar baru, tunggu dulu haji beli mobil. Ada tanah lagi dijual di sana, tahan dulu haji beli itu tanah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, akan dihancurkan seluruh harta benda yang menghalanginya berhaji itu. Sebaliknya, perhatikan, sebaliknya, jika dia dahulukan hajinya, maka seluruh yang dia mimpikan dari dunia akan Allah datangkan. Nabi mengatakan, atbi'u ma bainal haji wal umrah, ikutkan, laksanakan haji dan umrah kalian. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, karena haji dan umrah itu akan menolak jauh-jauh dosa dan akan mengusir jauh-jauh kemiskinan dari kehidupan kalian. Kemiskinan jauh berarti ditukar dengan kekayaan. Maka tidak ada kamus miskin dan kekurangan untuk mereka yang sudah pernah berumrah. Pulang dari sini, silahkan menunggu dan menghitung bagaimana Allah dengan keajaiban penciptaan dan kekuasaannya mengucurkan dari langit rezeki dari kita semuanya. Hari ini kita mungkin pegawai biasa, gaji tidak seberapa. Kenapa takut meniatkan haji? Mendaftar, berikan DP 2 juta, 3 juta, 5 juta, niatkan. Sisanya biarkan Allah yang melengkapi dan menyempurnakannya. Karena memang bukan tangan kita yang menemukan harta, menemukan rezeki, tapi Allah yang hendak menurunkannya dari langit. Pernah dengar filosofi cicak? Cicak, Allah itu, ya ini yang salah kebagian kita. Kita kerja siang malam, capek. Pak Alibaba sampai hitam kulitnya bekerja. Pergi pagi, pulang malam, Masya Allah. Banyak kaum muslimin menyangka bahwa bekerja keras itu yang mendatangkan rezeki. Bukan. Yang mendatangkan rezeki adalah keluar bekerja. Tidak perlu keras. Perhatikan, keluar, meninggalkan rumah untuk bekerja, tapi tidak mesti keras. Apa? Tidak mesti apa? Keras. Tidak mesti keras. Iya. Tidak mesti bekerja keras. Kita keluar, perhatikan, kita keluar, meninggalkan rumah kita, sudah niat untuk bekerja, keluar dari rumah, menyentuh tanah, ya. Itu sudah merupakan sudah merupakan apa? Kebaikan. Nah, that's filosofi cicak. Dengarkan baik-baik. Cicak di dinding. Sambung. Diam-diam. Dia cuma keluar dan diam, merayap, tidak berlari. Perhatikan. Diam-diam merayap. Tidak dikatakan dia diam, tidak dikatakan dia berlari, tidak. Diam-diam merayap. Dia sudah keluar, mengindahkan seruan Allah. Keluarlah kamu, menyebarlah kamu, keluar, tinggalkan rumahmu. Temukan keutamaan Allah dari rezeki-rezeki yang sudah Allah tebar di muka buminya. Perhatikan, apakah cicak yang cari nyamuk? Lihat dia keluar sudah. Apa kata lagu itu? Datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang Allah datangkan. Dia sudah keluar,
menunjukkan dia mengindahkan perintah Allah untuk keluar berusaha. Maka ketika Allah utus rezekinya, maka apa? Lalu ditangkap. Begitu filosofi rezeki itu. Allah yang menyempurnakan. Daftar dulu. Allah yang akan sempurna, Allah sempurnakan. Tutup dulu ini perutnya ini, ya Allah. Ini perutnya semuanya ada. Dan banyak macam jenis. Ada yang sudah 5 bulan, ada yang sudah pembukaan 3, ada yang sudah plasentanya ketubannya meletus. Saya tidak tahu ini. Pada laki-laki semuanya. Nah, baik, sampai di mana cerita kita tadi? Ya, tentang haji tadi ya, tentang haji. Menjelang terbenam matahari, ingat ini sekarang sudah mau terbenam matahari. Kita harus tinggalkan Arafah. Sekarang kita langsung menuju ke Musdalifah. Jadi kan? Wajib bagi seorang yang mau syah hajinya berada di Arafah sampai waktu yang darurat, yaitu tengah malam pukul 00:00. Pukul berapa? 00:00. Itu dia. Itu wajib. Waktu yang standar dan ideal sampai terbenam matahari. Kita tinggalkan Arafah menuju Musdalifah. Sekarang ini kita sudah pergi tinggalkan Arafah menuju kemana sekarang? Musdalifah. Ada orang yang nanti tiba di Mekah tengah malam. Ada yang tiba jam 11. Dia baru masuk Mekah dan baru mau lari ke Arafah. Kalau dia mendapatkan Arafah perhatikan, pukul 12 kurang 01, maka hajinya apa? Syah. Dia mendapatkan Arafah pukul 00:00, hajinya syah. Dia mendapatkan Arafah pukul 12:01, hajinya tidak syah secara hukum. Dia harus mengulang lagi hajinya di tahun berikutnya. That's hukum ya. Ini hukum. Nah, oke? Nah, makanya nanti kalau kita sudah masuk Arafah jangan kajili-jili kata orang. Apa itu kajili-jili? Kerjanya pergi foto kiri kanan, dicari semua tempat di Arafah. Pergi foto, akhirnya kesasar. Tidak tahu rombongannya dan seterusnya. Jadi ini penting untuk saya ingatkan. Untuk yang plus dan untuk yang reguler. Selesai kita dari Arafah, menjelang terbenam matahari, kita berdoa sambil berdiri begini. Berdoa nenek, sambil apa nek? Sambil ketawa ya. Sambil berdiri kita berdoa begini ya. Berdoa sambil berdiri ya. Perhatikan, momentum Arafah adalah momentum yang mengalahkan segala tempat mustajabnya doa yang pernah diangkat oleh manusia di muka bumi ini. Momentum itu yang membuat Nabi menangis, para sahabat menangis, bercerita tentang kisah betapa siksanya dahulu berislam di kota Mekah, sehingga Nabi meninggalkan Mekah karena terintimidasi. Bagaimana seorang sahabat yang bernama Yasir yang disalib kemudian dibunuh dengan tombak. Bagaimana dengan istrinya yang bernama Sumayyah, ditusuk dari kemaluannya dengan tombak sampai tembus ujung kepalanya. Ditanya, kamu mau tinggalkan Islam? Maka kami tidak tusuk. Jika kamu tetap dengan Islam, kami tusuk dari kemaluanmu sampai tembus kepalamu. Dia mengatakan, abqa ala la ilaha illallah. Aku tetap ada dengan kata la ilaha illallah, tidak bergeming sedikit pun. Mereka tahan sakitnya, mereka relakan nyawanya untuk agama Allah Jalla wa'ala. Kita Masya Allah, rambut saja yang terbotak kita mengeluh dan menyesal. Begitu bukan mainnya penyesalan kita. Kenapa saya jadi botak? Hilang tampan saya. Istri saya sudah tidak suka lagi dengan saya. Kepala saya bergelombang-gelombang. Ada lubang 7, ditambah 3 berarti 10. Akhirnya tidak cantik lagi, tidak indah lagi. Ya, Kakanda sebentar, insya Allah akan botak bi'idzni Rabbina Jalla wa'ala. Ya, insya Allah. Iya. Kakak juga, ya, harus botak. Ya. Kalau tidak bisa botak full, ya paling tidak memendekkan pada titik yang terendah. Ya. Nah, selanjutnya, ya, kita meninggalkan Arafah ke Musdalifah. Ya, perhatikan. Ini tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Malam ini kita akan bermalam di Musdalifah. Anggap kita berhaji. Ini pemanasan agar terpompa kita mau berhaji segera. Nah, segera. Nah,
Jangan-jangan ya, dompet yang Allah ambil itu Allah mau simpan di sini agar orangnya datang lagi berhaji. Allahumma amin. Saya sungguh cemburu dengan kakanda saya Munawar yang Allah uji dengan dompetnya disimpan di sini. Dulu yang saya ingat adalah Asma binti Abu Bakar, catering Nabi di tempat tadi namanya Jabal Thur. Asma binti Abu Bakar yang membawakan makanan kepada Nabi dengan menggunakan ikat pinggangnya yang dibelah dua, diikatkan roti pada pundaknya. Sekarang ada tas, dulu tidak ada. Maka dia mengikat roti itu dengan ikat pinggangnya. Naik ke Gunung Thur tadi. Maka Nabi mengatakan, "Innaha dzatun nitaqain." Dia adalah Asma, wanita yang punya dua ikat pinggang. Yang kedua ikat pinggangnya sudah digantung di surga Allah sekarang ini, sampai hari kiamat. Barangkali dompet Kak Munawar sudah disimpan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan dia. Berjuta-juta, bermiliar-miliar Allah akan datangkan untuk kata dompet dan isinya yang signifikan itu. Kartu kredit lepas dengan pahala yang Allah janjikan untuk umrah yang kita lakukan. Sedih untuk dunia tidak membawa datangnya berlipat-lipat, namun merelakan dunia yang pergi itu yang akan buat Allah naksir dan simpati kepada kita. Ini Musdalifah. Di sini kita bermalam ini malam. Ini masjid, dan ini masjid namanya Masjid Al-Mash'aril Haram. Masjid apa? Al-Mash'ar Al-Haram. Jadi di sini Musdalifah. Kita bermalam di sini. Ini malam. Semua tempat ini, perhatikan, semua tempat ini kita bisa bermalam. Di atas gunung kita bisa bermalam. Mana gunung? Mana gunung? Mana gunung? Mana gunung? Mana gunung? Mana gunung? Ini gunung, iya. Mana gunung? Iya. Ini gunungnya ini, iya. Kita bermalam di situ. Ustaz, bisa bermalam di gunung? Bisa. Yang penting bertanggung jawab. Kalau terguling-guling dari gunung, pemerintah Arab Saudi tidak bertanggung jawab. Bayangkan kalau kita bermalam di sini di atas gunung, itu ranjau-ranjau darat begitu banyak dilepaskan di tengah jalan. Kadang orang, lihat, bayangkan puluhan juta orang ada di sini malam itu. Di malam itu. Bapak tahu bis-bis yang antri itu majunya itu 1 senti. 1 senti. Jadi ada orang yang bermalam bukan di Musdalifah, tapi bermalam di atas bisnya sendiri. Bagaimana dengan begitu? Padahal bermalam di Musdalifah adalah wajib haji. Perhatikan, untuk wanita, orang tua, nenek-nenek, tepuk tangan nenek-nenek. Nenek-nenek, orang yang mengurus makanannya jamaah haji, orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang menjadi mahram dari wanita yang lemah, dibolehkan baginya meninggalkan Musdalifah di malam itu dan tidak bermalam di Musdalifah di malam tanggal 10. Dia langsung pulang ke Mina untuk bermalam di Mina, menunggu besok melempar jumrah Aqabah. Kita sekarang masuk di daerah apa ini? Daerah Mina, ya, tapi ini namanya Mina baru. Ini apa namanya? Mina. Dulu ini masih Musdalifah, tapi diminakan. Di apa? Diminakan. Kenapa? Karena Mina sudah sempit. Saya pernah mencari orang hilang dari Jeneponto waktu kami masih kuliah di sini. Saya juga tidak tahu dari mana nomor saya dia dapat itu orang itu. Nanti hilang juga baru saya dicari. Waktu dia tidak hilang, dia tidak cari-cari saya. Pas dia dalam, Ustaz, nomor tak dikasih. Kalau saya hilang, saya bilang, waktu tak tidak hilang. Dia bilang, bukan nomor tak yang dikasih. Modus ini ya. Oke, lihat tenda ini. Lihat tenda ini. Tenda ini semuanya tenda dengan sistem sekali pasang dan tidak pernah dibuka-buka. Tidak pernah dibuka-buka lagi. Ya. Serbaguna dia, anti api. Sekarang perhatikan, dari awal tenda tadi, perhatikan dari awal tenda pertama sampai sini terus. Ini sampai di sini. Ini adalah jamaah haji yang datang dari negara-negara yang ada di dunia dengan sistem furada namanya. Sistem independen, tanpa travel, tanpa plus, tanpa manajemen. Dia datang sendiri-sendiri, furada. Tidak ada travelnya. Apa bahasanya Ustaz? Ilegal. Iya, ilegal. Kenapa? Karena visanya dijual sembunyi-sembunyi dengan harga yang mahal sekali, mehong sekali. Harga visanya itu $5.000.
Berapa itu $5.000? Sebentar hitung kalau sampai di rumah ya. Oke. Iya. Yang mengantuk, ya, kasih turun kacamata hitam, baru angkat lagi mata. Iya. Yang pakai kacamata hitam, iya. Saya kira menangis dari tadi. Ternyata air liurnya yang keluar. Iya. Ini makanya yang kacamata hitam jangan pakai kacamata hitamnya ya. Iya. Kali baba, iya. Saya lanjut ini. Iya. Saya lanjutkan, iya. Terus ini kita mina, iya. Tadi Furada, lanjut ini, iya. Ini rumahnya bapak kita, ya, wakil raja sekarang, calon pengganti raja, Pangeran Muhammad siapa? Bin, iya, itu di atas. Iya. Saya kemarin SMS, tapi ternyata belum dibaca. Iya. Udah terkirim. Belum dibaca. Nama. Oke. Yang berkorban sudah mana? Oke, iya. Itu gunung di depan pantai itu. Lihat ke depan sebelah kiri ada gunung. Iya. Gunung itulah yang menanda perjalanan Ibrahim ketika dia sudah berniat mau sembelih anaknya. Oke? Sana. Sana gunung ya. Lihat sana itu ada kubah-kubahnya itu. Iya. Dari situ dia melangkah itu. Dari situ mulai datang siapa? Pak setan itu menggoda. Jangan kamu sembelih anakmu ini, masya Allah, dari kecil kamu tinggalkan, pas dia besar kamu mau sembelih. Itu dia? Iya, sana. Terus dia berjalan sampai titik tempat pelontaran jumrah. Di sana dia mulai melempar 7 kali, maju lagi 7 kali lagi, sampai pada titik yang ketiga 7 kali. Tempat pelemparan jumrah itu berarti tiga tempat. Yang pertama jumrah ula, paling dekat. Yang di tengah namanya jumrah wusta. Yang ketiga namanya apa? Aqabah itu yang paling jauh. Nah, kita ini sekarang dari Musdalifah bermalam di Mina ini malam tanggal 10. Besok pagi kita mau melempar jumrah Aqabah yang adalah rukun haji. Kapan itu besok. Jadi ini malam apa yang kita lakukan di Mina? Tidur. Iya. Sekarang enaknya ini yang baru, ini kabar baru. Mulai haji yang kemarin, kerajaan menyiapkan batu. Yang batu itu sengaja dipecah-pecahkan, dicuci bersih, dibungkus dengan rapi, dibagikan di bandara oleh pihak kerajaan. Jadi jamaah haji tidak perlu cari batu di Musdalifah. Batu dicari, tai kambing didapat. Ya, ini benar. Sama bentuknya. Batunya dipegang-pegang. Ini batu yang pakai lempar, dicium-cium. Ketika dilihat besok pagi ternyata kayak tai kambing. Pas kena orang. Salah mencium dia. Ada orang Turki, menurut dia itu melempar setan. Iya. Melempar setan. Habibi Fadil, Habibi, anak kifik lahan. Sudah tahu. Allah ibarat. Iya, lihat Ki. Halo. Lihat ke sana, itu tempat pelontaran jumrata, sana yang jauh. Lihat gitu. Iya. Itu dibangun dengan lihat Ki. 3 lantai. Sana yang kayak jembatan itu. 3 lantai itu. Perhatikan, halo. Perhatikan semuanya. Bentangannya dari sini yang paling dekat ke sini jumrah ula. Yang setelahnya di tengah sini dia. Lempeng kayak lubang ada dinding di tengahnya agar orang tidak saling melempar. Lubang ada dinding di tengahnya agar orang tidak saling melempar. Nah, yang kedua wusta namanya, yang ketiga jumrah Aqabah. Dengan gaya jembatan yang menghubungkan ke atas seperti kakinya cumi-cumi. Kaki cumi-cumi. Panjang jembatannya itu sampai ke atas 1 kilo per jembatan naik ke atas. Kenapa? Agar tidak terjadi berdesak-desakan yang memakan korban yang banyak. Ada eskalatornya. Pada lingkar-lingkar yang kita lihat kayak bulat-bulat ada eskalatornya. Menghubungkan ke atas sama lift. Lihat ke hotel. Halo. Lihat hotel yang coklat. Hotel coklat 160 juta 3 malam bermalam di situ selama hari Mina. Siapa yang mau silahkan daftar sendiri, cari handphonenya.
Cari HP-nya itu orang. Iya. Di depannya itu hotel coklat, perhatikan. Di depan hotel coklat, membentang sampai di sini. Lihat tangan saya, membentang sampai di sini. Itu adalah Jamaah Plus Indonesia. Jamaah apa? Plus Indonesia yang bayar kos tenda 1.400 real. Dari sini, dari gunung ini ke sana, itu masih Plus Indonesia sampai di sana. Terus yang bayar kos tenda 800 real. 800 real. Bayangkan, plus saja jauh. Iya. Oke? Kita masuk terowongan. Ingat terowongan ini? Terowongan ini yang pernah terjadi kecelakaan mati lampu di zamannya Dorce tahun 90. Nanti saya telepon Dorce tanya dulu. Iya. 91. Belum. Saudaranya Haji. Haji Ali Baba. Kena mati lampu. Mati juga. Alhamdulillah tidak mati. Alhamdulillah. Iya. Di manakah reguler Indonesia berada? Saya ulangi. Di manakah reguler Indonesia berada? Saya tanya lagi satu kata. Di manakah reguler Indonesia berada? Tarik nafas tak baik-baik. Tarik nafas tak. Sama-sama, 1, 2, 3. Ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini reguler Indonesia berada. Iya. Ini semua reguler Asia Tenggara di sini. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Apalagi? Oke, ini semua ya. Kalau reguler, alhamdulillah paketnya murah. Tapi kita banyak langkah ke tempat pelontaran jumrah. Tapi di hari haji mudah sekali rasanya. Jalan tetap rasanya ada kaki. Ada kaki, tapi ternyata kakinya bengkak. Tapi itu unsur nikmatnya. Plus sama juga jalan. Kalau begitu plus dan tidak plus sama-sama jalan. Apa bedanya? Saya tidak tahu apa bedanya. Reguler adalah anak emasnya Departemen Agama. Karena uangnya dipakai sama Departemen Agama untuk diinvestasikan. Makanya jadikan anak emas. Plus anak tirinya Departemen Agama. Kenapa? Karena untungnya Depak dari Travel Plus sedikit sekali. Cuman raci-racinya saja. Oke? Ya. Kalau begitu pilih yang mana? Apa? Reguler apa plus? Reguler, ah? Plus. Plus dan reguler. Hah? Apa? Plus tapi dibayarkan orang. Oh, anugerah. Oh iya. Ini bagus ini. Plus tapi dibayarkan orang. Anugerah namanya. Anugratis. Iya, baik. Oke, itu tadi apa? Asia Tenggara. Nah, yang menarik adalah untuk reguler harganya berapa sekarang reguler? 30-an. Ada plus cuman 50. Menunggu 5 tahun. Menunggu 5? Ada. Banyak di Makassar, banyak di Jakarta, banyak. Kenapa tidak cari? Banyak sekali. Ada plus yang mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini. Plus dengan gaya yang tadi, di tenda yang awal itu yang saya bilang, tenda Furada, tenda independen itu. Itu harganya 100 juta lebih. Tapi mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini. Kalau berangkat, apa artinya itu? Tidak jelas. Mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini, kalau berangkat. Apa artinya itu? Artinya kalau tidak berangkat, tidak berangkat. Tapi sudah mau berangkat, tapi belum. Apa artinya itu? Batal hajinya, betul sekali. Iya. Baik, oke. Kita perhatikan, ini selesaikan dulu haji kita ini, supaya haji semuanya ini. Amin. Ya Haji Ari, Assalamualaikum. Lagi sudah cerita sama istrinya mau bagaimana kita daftar haji sudah ini. Sabar Bapak.
Sabar Bapak, ya. Nah, apa saya bilang tadi? Kita besoknya di Mina. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah. Apa yang kita lakukan? Bawa 7 batu. Pergi ke tempat lempar tadi. Yang pertama bukan. Yang kedua juga bukan. Tempat lempar yang keberapa? Nah, di sana kita berdiri membelakangi Ka'bah. Kita melempar batu kecil yang seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Tak. Bismillahi Allahu Akbar. Tak. Sampai berapa batu? 7. Tidak disyaratkan melempar dengan kencang. Makanya ditaruh dinding di situ karena biasa orang ekstrim melempar karena dia anggap itu melempar setan. Biasa orang di situ pulang melempar berdarah. Dia bilang itu orang Sudan melempar sambil berkurban. Lempar batu. Bayangkan, kadang ada yang memang ekstrim. Tidak ada batunya, sendalnya diambil, baru dia teriak, "Setan jamar he!" Apa artinya? Lempar setan. Makanya diletakkan tembok di tengahnya agar kalau melempar mantul. Nah, sekarang pertanyaannya, keabsahan lempar. Ibu Alibaba, Assalamualaikum. Sehat walafiat. Iya. Keabsahan lempar. Bagaimana kalau melempar? Ada di depan, kepalanya botak. Kena di kepalanya itu batu. Tek. Langsung dia kop. Masuk ke lubang. Syah atau tidak? Tidak. Syah atau tidak? Apa? Tidak. Syah atau tidak? Hah? Jawabannya adalah syah. Kenapa? Karena ukurannya adalah masuk ke lubang oleh lemparan kita. Oke? Walaupun dia memantul. Ya. Sekarang lempar batu, tak, menggelinding, terus masuk ke lubang. Sah atau tidak? Teorinya apa tadi? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena dia masuk lubang. Ini pemain bola lama sekali dia pikirkan itu. Ikop. Beliau cari itu. Iya. Bukan, saya pikir memang berapa banyak botak yang berdarah itu kalau itu orang amalkan. Batunya kecil dan melemparnya tidak keras. Perhatikan lemparnya begini, lubang kita sandarkan dada begini, cari lantai 3, sandarkan dada, jarang orang. Ingat dulu waktu masih satu lantai, ya Allah, saya melihat itu peristiwa yang orang mati ratusan di situ itu. Orang itu diinjak-injak, kepalanya hancur itu di hadapan saya. Saya lihat itu. Nah, setelah peristiwa itu 2 tahun, mereka langsung bangun besar-besaran. Dan itu waktu itu adalah raja mau melempar. Maka orang dipepet ke belakang menjelang tergelincirnya matahari untuk melempar jumrah Aqabah. Ya ilahi, sempitnya orang dibuat tambah sempit, ruangan juga sempit. Akhirnya orang itu diinjak-injak. Itu orang mati, Pak. Diangkat dengan eskapator begitu. Saking banyaknya itu, iyadzan billahi alladzi la ilaha illa huwa. Nah, sekarang dengan perluasan ini enak orang melempar. Sandarkan dada di temboknya ini, lubang di bawah. Biar kita begini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi ini kan bukan melempar, melepaskan namanya. Jadi ambil hukum melempar. Tangannya begini, jangan begini tangannya ya. Kalau begini itu tahu siapa? Indo Semang. Jadi melempar ya. Melempar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bukan begini, melempar dia. Nah, jangan begini, ini namanya melepaskan. Nah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu di hari tanggal 10. Nah, sekarang di malam tanggal 11 wajib kita bermalam di Mina. Wajib di Mina. Malam tanggal berapa? Besoknya tanggal 11 kita melempar 21 batu. 7 kali 3. Di jumrah ula yang pertama 7. Jumrah yang di tengah namanya wusta juga berapa? 7. Dan jumrah yang ketiga Aqabah berapa? 21. Malam tanggal 12 kita bermalam lagi di Mina. Wajib juga. Besok tanggal 12 kita melempar berapa batu? Tuh 21 lagi. Iya. Yang sudah melempar di tanggal 12 3 tempat dengan 21 batu, dia boleh
meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Ini yang disebut dengan nafar awal. Orang yang beranjak lebih awal. Orang yang beranjak lebih awal. Kalau mau tinggal sampai hari ke-13 alias bermalam di Mina malam tanggal 13, ini juga tidak mengapa dan ini lebih afdal. Maka tanggal 13 dia melempar lagi 7 batu di awal, 7 batu di tengah, 7 batu di akhir. Jadi berapa semuanya? 21 batu ya. Karena saya lihat sudah berat matanya ya. Beberapa makhluk ya, yang sudah botak matanya berat, kita sudah menuju ke Jirana ini. Saya berikan kuis. Yang menjawab akan mendapatkan hadiah yang kita siapkan, dan hadiahnya akan kita serahkan pada perjalanan dari Mekah menuju ke Jeddah di hari Sabtu. Perhatikan, Sabtu pagi jam 9 pagi, insya Allah tanggal 26